Enak ngajinya, santai gitu ya. Ya, memang kalau yang dibahas itu hikmah, kemudian penyampaiannya dengan kasar, dengan keras, dengan berapi-api, masih kelihatan tercampur dengan nafsu. Dan nafsu itu mengindikasikan adanya perasaan-perasaan yang ada dalam diri penyampai. Tapi kalau disampaikan dengan santai, enak. Dan inilah yang saya mohonkan setiap saat kepada Allah agar diberi kemampuan untuk bisa menyampaikan dengan bijak, enak, santai. Itulah tadi pembahasan tentang takbir. Sebenarnya kalau kita mau berpikir ya, berpikir ya, dengan menerapkan maksud daripada pengakuan kita saat takbir, itu sudah pasti terhindar dari yang namanya fahsya dan munkar. Pasti. Senantiasa berusaha tidak sombong, tidak angkuh, tidak egois, tidak kepingin menang sendiri, tidak ingin dianggap baik dan lain sebagainya. Hilang. Bisa sifat-sifat fahsya itu hilang. Real, nyata. Hanya dengan menerapkan dengan sungguh-sungguh maksud dari pengakuan takbir kita. Senantiasa ikhlas, ya jauhlah dari sifat-sifat fahsya. Senantiasa ridho, subhanallah. Itu baru takbir. Tapi jika tidak dipahami seperti ini, lantas apa yang didapat? Takbir, apalagi dengan Masya Allah, dengan cara-cara yang diajarkan, nggak tahu siapa yang mengajarkan takbirnya sampai berkali-kali, dengan aturan-aturan yang dibikin-bikin sendiri. Ya itulah kalau hanya mempelajari tentang kaifiah, sebaiknya juga dilanjutkan, bukan sebatas kaifiah, tapi makosid. Maksudnya itulah apa? Gitu. Saudaraku yang senantiasa berada pada petunjuk, bimbingan dan pertolongan Allah, insya Allah. Berikutnya berkenaan dengan apa yang kemudian Allah ajarkan atau bimbingkan atas kita setelah kita bertakbir. Macam-macam kalau merujuk kepada syariatnya berkenaan dengan tuntunan sholat, membaca. Sebenarnya bukan membaca sih. Ya secara keseluruhan, kalau membaca itu kan berarti ada yang dibaca di depan kita, ada bukunya. Maka kalau pada saat kita sholat mengartikan kita sedang membaca, berarti tidak. Kita itu sebenarnya tidak membaca, tapi mengakui. Kalau membaca tidak ada konsekuensi apa-apa, cuma sebatas tahu aja yang dibaca. Tapi kalau mengakui, konsekuensinya harus menerapkan. Ini dulu dikupas tuntas dulu ini. Jadi yang harus kita pahami saat kita sholat adalah kita sedang mengadakan pengakuan di hadapan Allah. Yang Allah tentunya akan menunggu konsekuensi dari pengakuan itu, ditunggu oleh Allah. Bukan pengakuannya, bukan alasan pengakuannya, juga bukan tujuan pengakuannya yang ditunggu, tapi pelaksanaan dari pengakuan yang menumbuhkan janji-janji tadi. Selalu berusaha, tidak sombong, ikhlas, ridho, itu yang ditunggu oleh Allah. Kalau itu nggak pernah dilakukan, ya lantas apa nilai sholatnya? Ya bisa dipastikan tidak akan pernah mencegah dari fahsya dan munkar. Kalau saya waktu kecil dulu diajarkannya
karena berada dalam satu lingkungan yang alhamdulillah orang tua saya juga difungsikan sama oleh Allah seperti hanya saya mengisi pengajian-pengajian di NU, bahkan pengurus juga mbah saya juga, sehingga waktu itu saya diajarkan iftitah saya itu dengan kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi dalam perjalanannya kemudian diawali dengan wajhahi lillazi fatara samawati. Tapi semuanya itu kalau kita mau berusaha memikirkannya, hikmahnya luar biasa. Hikmahnya luar biasa. Coba kalau yang diawali dengan kabiro ya. Kabiro walhamdulillahi katsira itu sebenarnya menguatkan dari takbir kita. Menguatkan pengakuan takbir kita. Yang bisa kita pahami itu sebagai penjelasan detailnya. Maka senantiasalah membesarkan nama Allah, kan? Dan senantiasalah bersyukur itu. Dan itu semuanya akan diberi kemampuan oleh Allah atas kita untuk melakukan dua hal itu. Senantiasa membesarkan kuasa Allah, membesarkan Allah, senantiasa bersyukur, dengan syarat tidak pernah memburuk sangkai apapun yang ditetapkan oleh Allah atas kita. Itulah kemudian perintahnya fasubhanallah. Perintahnya, maka jangan pernah kau buruk sangkai ketetapan Allah mulai dari pagi sampai petang, sampai mau tidur lagi. Subhanallah bukratan wa asila. Kan? Hikmahnya luar biasa. Dan itu harus kita terapkan. Kalau tidak, ya berarti kita membaca. Sedangkan membaca tidak ada yang kita baca. Pastikan dulu itu pengakuan kita. Pengakuan Anda, pengakuan saya. Bahwa karena kita sudah bertakbir, maka kita harus selalu membesarkan. Jangan membesarkan diri sendiri. Jangan membesarkan kelompok. Jangan membesarkan golongan. Jangan membesar-besarkan anak. Itu semuanya berarti menyalahi takbir kita atau menyalahi doa iftitah kita. Yang dibesarkan cuma Allah. Sehingga kita hidup itu betul-betul mengabdi kepada Allah. Pengabdian itu harus dibuktikan. Jika ternyata mau membesar-besarkan kelompok, membesar golongan, membesarkan orang-orang yang punya kepentingan, itu takbirnya belum benar. Bira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhiya lillazi fataras samawati. Saat inilah saya menghadapkan diri saya dohiron wa batinan. Yang dimaksud pada saat ini wajhatu itu harus mencakup secara keseluruhan. Karena sebelum kita sholat kita diamanahi oleh Allah untuk berwudu. Berarti maksud daripada ini wajhiya lillazi fataras samawati. Saat ini aku sedang menghadap kepadamu ya Allah. Dengan kebersihan dan kesucian jasad dan hatiku.
Sebenarnya itu. Sehingga pada saat kita menyatakan itu di hadapan Allah, nangis. Bukan kemudian dibaca malah dibacanya cepet-cepetan. Kalau dibacanya cepet-cepetan ya berarti dia tidak sedang merasa menghadapkan diri kepada Allah. Dia hanya merasa membaca. Kalau menghadapkan diri kepada Allah harus dengan apa yang digandaki oleh Allah. Bersih jasad, bersih hati. Subhanallah, hikmahnya sangat besar. Kalau memang berusaha untuk dipahami. Inilah kemudian karunia terbesar dari Allah adalah yufaqihu fiddin. Allah itu maha memberi kefahaman. Ya ini yang akan betul-betul bisa dirasakan manfaatnya setelah memahami. Ini wajah tu wajahi alilladzi fatara samawati wal ardh. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Tuh. Bahwa dengan agama dan kefahaman yang lurus itulah betul-betul kita terapkan, niscaya kita akan terhindar untuk masuk pada golongan orang-orang yang musyrik. Jadi harus ada pembuktiannya. Apakah kita tergolong orang-orang yang mensekutukan Allah atau tidak? Ya tadi itu. Jika kita senantiasa membesarkan kebenaran kuasa-kuasa Allah, kemudian bersyukur kepada Allah dan tidak memburuk sangkai apapun yang menjadi ketetapan Allah pada kita, itulah sebenarnya orang yang betul-betul imannya kuat, murni. Ya. Kemudian jika kita lanjutkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan juga penguatan terhadap apa yang tadi kita akui saat takbir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu juga harus diterapkan, nggak hanya sebatas dibaca. Kalau ternyata masih saja merasa karena punya kuasa, punya kewenangan, padahal itu uang rakyat, kemudian diberikan kepada satu kelompok, golongan, atau apapun yang sifatnya sosial, merasa dia yang memberi, ya bu, ya belum lah. Soalnya itu loh uang rakyat. Hanya saja karena memang prosedurnya harus melalui pemimpin misalnya. Tapi jangan pernah merasa bahwa itu karena saya. Malah Anda nanti akan dipertanyakan oleh Allah saat Anda mengasihi itu atas dasar apa. Kalau proses pemerintahan itu biasanya mengasihi itu semuanya sudah dimusyawarahkan melalui dewan sehingga diketuk dan disahkan. Karena berikut di sana ada program-programnya yang membutuhkan dana. Tapi kalau kemudian Anda mengasihi bukan atas itu, hanya karena utang, karena janji, karena apa, ya dipertanyakan nanti oleh Allah. Bagaimana Anda bisa mempertanggungjawabkan hal itu? Enggak bisa, karena di sana kebohongan. Lakukanlah segala sesuatu itu dengan niatan lillah. Karena dengan begitu, pasti apapun yang akan kita lakukan, betul-betul kita harus melalui check and recheck, cross check bahkan kalau perlu, apakah yang saya lakukan ini benar. Karena apa? Yang saya lakukan ini lillah. Itu subhanallah. Ya ampun, kok meleret, kok melendrek nang rono ya ndak apa-apa. Padahal penjelasannya inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu sering kita akui dan kita nyatakan langsung di hadapan Allah. Maka jika ternyata pelaksanaannya tidak seperti itu, ya Allah pun tahu. Sehingga pada saat kemudian kita melakukan kesalahan berkenaan dengan pengakuan kita, sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Allah tahu, bohong. Apapun yang kau lakukan bukan untukku. Allah tahu. Ya Allah. Subhanallah. Allah tahu. Maka jangan coba-coba setelah memahami maksud dan tujuan Allah menerapkan sholat agar kita betul-betul terampuni setiap sholat kita. Berarti di sana setiap sholat kita harus di dalamnya ternyata hikmah terbesarnya adalah kita menjadi senantiasa muhasabah diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat kepada perbuatan salah kita. Ampun ya Allah. Gitu. Pengakuanku ini bohong ya Allah. Bimbing aku untuk tidak melakukan pengakuan yang bohong ya Allah. Seperti itu. Apalagi kemudian ternyata setelah itu pengakuannya. Nah sholati wa nusuki wa mahyaya wa